Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat masuk Ibu. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Tidan Aziza. Bagaimana Ibu duduknya, sudah nyaman? Iya, Baik, benar ini dengan Ibu Mawar ya? iya benar. Baik Ibu Mawar, ada yang bisa saya bantu Ibu? Ingin mengetahui tentang imunisasi pada anak. Baik, jadi Ibu ingin mengetahui imunisasi pada anak Ibu ya? Apakah Ibu sebelumnya sudah pernah mendengar atau mencari tahu tentang imunisasi pada anak? Belum? Baik, belum ya Bu ya. Baik, nanti di sini saya akan menjelaskan tentang imunisasi pada anak. Nah, tujuannya itu agar Ibu mengetahui dan dapat melaksanakan semua imunisasi yang harus diberikan pada anak. Apakah Ibu bersedia? Iya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang imunisasi, pengertian dari imunisasi ya Bu ya. Jadi imunisasi adalah upaya untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif. Jadi dengan memasukkan virus atau bakteri yang mati ke dalam tubuh, yang fungsinya itu untuk mengaktifkan imunitas pada seseorang agar kekebalan tubuhnya terbentuk. Nah, untuk imunisasi dasar yang harus dilakukan itu, jadi imunisasi dasar itu harus atau wajib dilakukan karena itu adalah program pemerintah yang dimana dilakukan pada bayi setelah lahir sampai usia 9 bulan. Itu yang wajib dilakukan ya Bu ya. Terus untuk jadwal imunisasinya sendiri itu ada 6 jadwal, yaitu pertama pada usia 0 sampai 7 hari itu diberikan imunisasi HB0 atau imunisasi untuk penyakit hepatitis B. Terus yang berikutnya ada imunisasi pada usia 1 bulan, yaitu diberikan imunisasi BCG dan polio 1. Lalu usia 2 bulan diberikan imunisasi DPT, HB, HIB 1, plus polio 2. Lalu di usia 3 bulan diberikan DPT, HB, HIB 2, dan polio ketiga. Terus usia 4 bulan diberikan DPT, HB, HIB 3, dan polio 4. Terus di usia 9 bulan baru diberikan campak. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang jadwal-jadwal imunisasi ya Bu ya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang maksud dari pemberian imunisasi tersebut. Jadi yang pertama tadi ada pemberian imunisasi HB0. Nah, imunisasi HB0 ini berfungsi untuk mencegah penyakit hepatitis B, yaitu penyakit yang dapat merusak hati yang akan menjadi kegagalan atau menjadi kanker hati. Lalu yang berikutnya ada imunisasi polio. Nah, imunisasi polio ini melindungi dari penyakit polimelitis yang dapat menyebabkan lumpuh layu. Terus berikutnya ada imunisasi BCG, yaitu fungsinya untuk mencegah dari penyakit TBC atau penyakit batuk yang tidak dapat sembuh-sembuh dan harus meminum obat selama 6 bulan tersebut ya Bu. Terus yang berikutnya ada imunisasi DPT, HB, HIB. Nah, itu fungsinya untuk mencegah dari 6 penyakit. Yang pertama ada difteri, pertusis, tetanus, lalu hepatitis B, pneumonia, terus ada radang paru sama radang selaput otak. Nah, terus berikutnya ada yang terakhir ya Bu ya, dari yang imunisasi dasar itu ada imunisasi campak. Nah, itu mencegah dari penyakit campak dan rubella. Nah, berikutnya setelah tadi
Yang berikutnya setelah tadi ya Bu ya pemberian imunisasi dasar, yaitu ada pemberian imunisasi lanjutan. Nah, imunisasi lanjutan ini berguna untuk memperpanjang masa perlindungan. Nah, jadwalnya sendiri itu ada ketiga balita usia 18 bulan itu diberikan imunisasi lanjutan, yaitu DPT, HB, HIB. Lalu di usia 24 bulan yaitu lanjutan dari imunisasi campak. Nah, terus yang berikutnya pada usia SD atau biasa sebut bias, itu biasanya dilakukan pada ketika anak bersekolah, yaitu kelas 1 SD itu dapat imunisasi DT dan campak. Terus pada kelas 2 SD yaitu diberikan imunisasi DT, dan kelas 3 SD juga diberikan imunisasi DT. Nah, terus ada lagi itu imunisasi pilihan. Nah, kalau yang imunisasi pilihan ini bisa diberikan atau bisa juga tidak diberikan. Nah, ini imunisasi pilihan ini fungsinya untuk melindungi dari penyakit menular tertentu seperti MMR, tipoid, lalu varicella, terus hepatitis B, terus influenza, terus pneumococcus dan rotavirus. Nah, untuk penjelasannya sendiri, fungsi dari imunisasi pilihan itu yang pertama tadi kan ada MMR ya Bu ya. Itu fungsinya untuk mencegah penyakit campak, gondok, dan rubella. Nah, diberikannya itu pada usia 15 bulan. Terus setelah itu imunisasi keduanya atau lanjutannya di usia 6 bulan. Terus yang berikutnya pada imunisasi tipoid. Nah, imunisasi tipoid ini fungsinya itu untuk mencegah bakteri dari Salmonella tipoid yang untuk mencegah dari penyakit tipes ya Bu ya. Yang berikutnya ada penyakit varicella ya Bu ya, imunisasi varicella yaitu untuk mencegah dari penyakit cacar. Terus berikutnya ada imunisasi hepatitis A. Nah, itu untuk mencegah dari penyakit hepatitis A yang dapat menyebabkan penyakit hati. Nah, untuk pemberian hepatitis A sendiri itu dilakukan pada usia 2 tahun sebanyak 2 kali dengan interval 6-12 bulan. Nah, terus yang berikutnya ada imunisasi influenza. Nah, itu imunisasi yang diberikan pada anak untuk mencegah dari penyakit flu. Terus pemberiannya sendiri dilakukan setahun sekali dan dimulai pertama kali pada usia 6 bulan. Terus yang berikutnya ada imunisasi pneumococcus. Nah, itu berfungsi atau mencegah masuknya bakteri pneumococcus yang dapat menyebabkan penyakit meningitis, pneumonia, atau infeksi telinga. Nah, untuk imunisasi pneumococcus ini diberikan pada usia 2, 4, dan 6 bulan. Terus diberikan juga di antara atau sela-sela di usia 12 sampai 15 bulan. Terus berikutnya yang terakhir ini ada imunisasi rotavirus. Nah, untuk imunisasi rotavirus ini mencegah terjadinya penyakit diare pada usia untuk penyakit diare ya Bu ya. Nah, ini dilakukan pada usia 10 minggu dan 14 minggu. Baik Ibu, dari yang sudah saya jelaskan tadi tentang imunisasi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak Ibu ya. Baik, karena Ibu tidak ada yang ditanyakan, saya akan memberikan pertanyaan ya Bu ya, untuk memastikan Ibu benar-benar paham apa yang sudah saya jelaskan tadi. Baik Ibu, karena Ibu sudah paham tadi Ibu ya, maka saya akan memberikan pertanyaan. Jadi tadi kan saya sudah menjelaskan ya Bu ya, imunisasi yang harus diberikan pada anak itu apa saja. Nah, saya ingin bertanya, untuk imunisasi yang wajib dilakukan itu namanya imunisasi apa ya Bu ya? Imunisasi dasar. Imunisasi dasar, benar Ibu. Terus untuk pelaksanaan imunisasi dasar sendiri dilakukan pada usia berapa sampai berapa ya Bu ya?
Dari usia baru lahir sampai 9 bulan. Baik, berarti Ibu sudah paham ya Bu ya, sudah dapat menjelaskan dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, karena Ibu sudah paham, saya akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu ya Bu ya. Alhamdulillah Ibu, pemeriksaan. Alhamdulillah Ibu, konseling tentang imunisasi pada anak ini sudah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk Ibu dan anak Ibu dapat melakukan imunisasi dengan dasar yang lengkap dan imunisasi yang lainnya. Baik Ibu, terima kasih. Saya akhiri ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.